Hai semuanya, menurut kalian hidup itu kayak gimana sih? Ibarat nih ya, sebuah film. Hidup kita seringkali disorot dan dilihat oleh banyak orang, baik itu sifat kita maupun tingkah laku ketika menjalani kegiatan sehari-hari. Bukan hanya ditonton saja, tapi ada pula yang ikut memberikan komentar tentang apa yang kita jalani. Kita tinggal di lingkungan sosial, bergaul dengan banyak orang, membuat mereka bisa melihat apa yang kita lakukan setiap harinya. Sehingga kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan menyenangkan. Namun, meski kita sudah berusaha hidup dan bersikap sebaik mungkin, masih saja kita tak bisa terlihat sempurna di hadapan orang lain. Selalu saja ada orang yang menganggap bahwa ada yang salah dan keliru dengan apa yang kita lakukan. Ibarat peribahasa, kuman di seberang lautan tampak sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Seseorang selalu bisa melihat keburukan dan kekurangan orang lain dibandingkan melihat keburukan dan kekurangan diri sendiri. Ketidakmampuan melihat kekurangan serta rasa ingin tahu dan rasa ingin turut campur urusan orang lain yang besar inilah yang menyebabkan seringnya urusan kita dicampuri oleh orang lain. Ya kan? Komentar-komentar miring serta negatif tak jarang mampir di telinga kita. Seolah kita sedang mengikuti sebuah lomba dan orang lain menjadi dewan juri sehingga memiliki hak untuk menilai kita. Ada saat dimana kita tak acuh dengan semua komentar yang ada tentang kehidupan kita, namun tak jarang pasti kita pun merasa terganggu dengan komentar-komentar orang lain yang masuk ke telinga kita. Bahkan, bisa jadi komentar-komentar dari orang lain ini bisa masuk ke alam bawah sadar hingga membuat kita terngiang-ngiang terus dengan kata-kata dari orang lain hingga bisa mengganggu pikiran kita sepanjang waktu. Hal ini bisa menjadi semakin tak terkendali ketika kita adalah tipe orang yang mudah terpengaruhi dan tidak memiliki prinsip atau pengalaman hidup. Sehingga kita ada orang berkomentar, kita akan serta-merta memasukkannya ke dalam hati. Kita akan merasa bahwa apa yang dikatakan orang lain adalah benar adanya, dan apa yang dikatakan orang lain patut kita turuti. Padahal bisa jadi apa yang dikatakan orang lain bisa menjadi bumerang dan masalah buat kita. Seperti Alkisah, pada suatu hari Luqman Hakim mengajak anaknya pergi ke pasar. Mereka berdua pergi ke pasar dengan menuntun keledai yang akan mereka jual. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang. "Kalian bodoh sekali, membawa keledai tapi hanya dituntun dan tidak ditunggangi," kata orang tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, sang anak kemudian naik ke atas keledai. Mereka kemudian berjalan kembali. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu seseorang. Ia menegur Luqman Hakim dan anaknya. "Anak ini durhaka sekali, ia bersantai duduk di atas keledai sedangkan ayahnya disuruh berjalan kaki." Mendengar hal tersebut, sang anak kemudian turun dan meminta ayahnya naik ke atas keledai. Setelah berjalan kembali, lagi-lagi seseorang menegur mereka. Tega sekali ayahnya, dia menunggangi keledai seorang diri sedangkan anaknya disuruh berjalan kaki. Tak tahan dengan komentar orang lain, sang anak pun langsung naik ke punggung keledai, tetapi masih saja ada yang berkomentar tentang mereka dan keledai yang mereka bawa. "Ayah dan anak ini begitu tega sekali, kuda sekurus ini dinaiki mereka berdua." Mendengar hal tersebut, anaknya kemudian turun. Ia mengambil sebilah kayu dan seutas tali. Kemudian ia dan ayahnya memanggul keledai itu hingga ke pasar. Sesampainya mereka di pasar dan ingin menjual keledai milik mereka, ternyata tak ada yang mau membelinya. Orang-orang di pasar menganggap jika keledai milik Luqman Hakim dan anaknya begitu lemah,
sehingga harus dipanggul untuk dibawa ke pasar. Sang anak kemudian bertanya pada ayahnya. Ayah merupakan seorang ahli hikmah yang sering diminta untuk memecahkan masalah oleh masyarakat. Lalu bagaimana ini bisa terjadi pada kita? Luqman Hakim kemudian berkata pada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan mereka belaka." Kemudian Luqman Hakim melanjutkan nasihatnya dengan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib. Dan janganlah engkau mencari kebenaran dari makhluk, tetapi temukanlah kebenaran yang dari Rabb terlebih dahulu. Kemudian engkau tentukan siapa-siapa yang berada di sana. Dari kisah itu dapat diambil hikmah bahwa jangan menelan mentah-mentah komentar orang lain atas apa yang kita lakukan. Karena orang lain hanya penonton. Mereka hanya melihat diri kita dari sisi luar. Dan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Luqman Hakim pada anaknya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain adalah berdasar pada prasangka mereka saja, tanpa mengetahui kebenaran sesungguhnya. Prasangka orang lain itu bisa jadi tidak objektif, karena banyak yang bisa mendasari prasangka ini. Prasangka lebih ke pandangan subjektif yang mana lebih menuruti sebuah pengetahuan singkat tentang sesuatu hal. Bukankah orang yang berkomentar biasanya baru melihat tentang sesuatu tanpa ada usaha untuk mengetahuinya lebih lanjut? Itulah yang membuat kita tidak boleh terlalu percaya atau memasukkan ke dalam hati tentang pendapat dan komentar dari orang lain. Apalagi dari orang yang baru kita kenal, atau bahkan kita tidak kenal sama sekali. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh orang lain merupakan mutlak sebuah kebenaran. Karena kebenaran yang sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih ya, mendengarkan pendapat orang lain memang boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sampai kita didoktrin sehingga kita lupa dengan pendapat kita sendiri. Kita harus bisa memilah dan memilih apakah pendapat orang lain itu bisa membuat kita semakin maju atau malah justru membuat kita terpuruk. Orang yang suka memasukkan komentar dari orang lain ke dalam hati, khususnya komentar negatif, ini bisa menyebabkan turunnya kepercayaan diri kita. Dan apabila kepercayaan diri turun, akan mengakibatkan kita menjadi tak yakin dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita terus-menerus terlalu memikirkan komentar dari orang lain, bukan tidak mungkin jika kita akan mengalami kegagalan dalam usaha karena terlalu banyak menyerap pengaruh negatif dari komentar dan prasangka tidak baik orang lain. Ingat, hidup kita adalah kita yang menjalani. Selama apa yang kita lakukan itu baik, tidak melanggar kaidah agama dan aturan-aturan Allah, maka kita harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Selama niat kita baik dan cara kita baik, percayalah, maka hasilnya pun insya Allah akan baik juga. Sekian ya, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jangan sedih-sedih mulu, kamu harus bahagia.